Ayuhal hadirun ahbabuna kiram, sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selain ucapan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena sampai malam hari ini Allah masih menganugerahkan kesehatan yang baik, kesempatan yang penuh dengan manfaat, terlebih keimanan, sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk memuliakan Ramadan. Sementara mungkin saudara-saudara kita yang lain, beberapa diantaranya sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mungkin tidak sempat menikmati Ramadan tahun ini. Oleh karena itu, ini patut menjadi momentum bagi kita untuk memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita di tahun ini. Mudah-mudahan bisa menjadi Ramadan terbaik, Ramadan terindah di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada jaminan bagi kita apakah kita masih bisa sampai pada Ramadan berikutnya. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis qudsi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, kullu amali ibadu adamu lahu, bahwa semua amal perbuatan anak cucu Adam itu adalah miliknya, seperti sholat, zakat, haji, sedekah dan segala macam. Illa as-saum, kecuali puasa. Ya, fa innahu li, kata Allah, amalan puasa itu adalah milikku. Ya. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang akan membalas pahala puasa itu. Hadis ini menunjukkan posisi puasa ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ibadah puasa ini Allah menjadikan dia sebagai miliknya. Kita yang berpuasa, tapi amalan puasa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentu kita berupaya semaksimal mungkin agar betul-betul puasa yang kita lakukan ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa terhadap kehidupan kita. Karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali momentum yang dapat kita raih. Misalkan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin para penceramah yang lain sudah menyampaikan bahwa man shoma Ramadana atau man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampunkan segala dosa yang telah lalu, sebanyak apapun, bahkan seberapa banyak pun dosa-dosa yang telah kita lakukan di masa lalu. Jika kita berpuasa di siang hari Ramadan dan mendirikan malam-malamnya seperti yang kita lakukan saat ini dengan keimanan semata hanya karena Allah, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak mengampunkan dosa kita. Karena itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain pengampunan, bulan Ramadan ini menjadi momentum bagi kita untuk menjadikan diri kita ini sebagai orang yang bertakwa. Bukankah ujung daripada perintah puasa itu tidak lain dan tidak bukan adalah la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang takwa. Kenapa ini menjadi idaman setiap insan manusia? Karena orang bertakwa ini merupakan satu posisi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hujurat ayat 13, dalam potongan ayatnya Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah
Yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah makanya bulan Ramadan ini Allah hadirkan bagi kita untuk meraih derajat takwa itu. Karena ketika ketakwaan itu bersemayam di dalam diri kita dan menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka sudah pastilah janji Allah tidak ada balasan selain surganya. Sebagaimana surah Az-Zumar ayat 73, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini nanti akan diantar oleh Allah. Ini diantar. Begitu mulianya orang-orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diantar masuk ke dalam surga. Bahkan diantarnya itu tidak sendiri-sendiri. Ya, kita diantar secara berjamaah, berkelompok bersama dengan orang-orang bertakwa yang lainnya. Sehingga mudah-mudahan jamaah Masjid Andalas Kutacana ini juga menjadi salah satu jamaah yang akan diantar oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa ukuran daripada orang-orang bertakwa itu? Ya, menurut para ulama bahwa orang bertakwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Orang-orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga bagi orang bertakwa itu halal dibilang Allah, halal pun dia bilang. Haram dibilang Allah, haram pun dia bilang. Itu tabiat orang-orang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa ini levelnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang beriman. Orang bertakwa itu sudah pasti beriman. Orang beriman itu belum tentu bertakwa. Makanya panggilan untuk menunaikan ibadah puasa itu yang dipanggil adalah orang beriman untuk menjadi orang bertakwa. Karena di beberapa kasus misalkan banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman, ya tetapi masih sering meninggalkan perintah Allah. Contoh, ada orang yang mengaku beriman, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, tapi sholat 5 waktu masih sering ditinggalkan. Ya berarti itu belum masuk dalam kategori orang bertakwa karena masih meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang bertakwa tidak akan mungkin lagi meninggalkan perkara-perkara yang memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi dia halal dibilang Allah, halal pun dia bilang. Haram dibilang Allah, haram pun dia bilang. Nah itulah makanya untuk meraih derajat takwa ini Allah hadirkan Ramadan, karena di dalam bulan Ramadan ini memang ada latihan yang Allah berikan kepada kita. Latihan apa? Yaitu puasa. Ya, puasa yang kita jalani bukan pekerjaan yang mudah. Kita diperintah untuk menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari syahwat terhadap pasangan kita, istri kita. Ya, sampai waktu berbuka puasa. Bahkan Allah melarang kita menyentuh sekalipun itu barang halal. Makanan yang ada di atas meja itu halal, tapi Allah melarang kita menyentuhnya dan memakannya sampai kemudian waktu berbuka datang. Begitu juga dengan minuman berwarna-warni halal, tapi Allah melarang kita menyentuhnya sampai waktu berbuka. Begitu juga dengan istri kita. Ya kecuali kalau malam, uhilla lakum lailatas shiyam, sudah dihalalkan bagian istri kalian di malam hari. Tapi kalau siang hari jangan coba-coba. Kecuali kalau mau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Iya, 1 bulan saja sudah terasa berat ya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Iya. Nah, jadi apa artinya ini Allah dengan puasa yang kita lakukan? Artinya apa? Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita mampu untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Karena jangankan yang haram, yang halal saja Allah minta kita tinggalkan, kita mampu kok. Betul atau tidak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Yang halal saja Allah minta kita tinggalkan, kita mampu. Artinya
ada kemampuan di dalam diri kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga jangankan yang haram, yang halal saja mampu kita tinggalkan. Sehingga dibalik ketika nanti kita keluar dari Ramadan, yang halal saja mampu saya tinggalkan, apalagi yang haram. Itu maksud daripada predikat takwa yang Allah ingin berikan kepada kita bagi orang-orang yang beriman menjalani bulan puasa. Ya, sehingga kita berharap kita semua ini yang menjalani Ramadan ini betul-betul dapat kita optimalkan, ya. Sehingga paling tidak ada dua yang menjadi sandaran kita. Yang pertama, mari meluruskan niat kita untuk menjalani Ramadan ini hanya karena Allah. Karena baginda Nabi menyampaikan innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, bahwa setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan semua orang akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Kalau kita menjalani Ramadan ini niat kita ikhlas karena Allah, maka insya Allah derajat takwa itu akan kita raih. Tapi kalau kita memasuki Ramadan niatannya hanya karena ingin berjumpa seseorang, someone, ya, atau hanya karena ingin dipuja-puji oleh orang lain, ya, nah itu berarti hanya itu yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, ya, Ramadan ini supaya dapat kita jalani dengan baik, tujuan yang kita raih juga bisa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, membersihkan hati. Mari kita membersihkan hati kita, karena kalau hati bersih maka akan menampakkan seluruh tubuh ini sebagai pribadi yang bersih. Sebaliknya bila hati kita kotor, maka hati yang kotor akan menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang baik. Nabi sendiri menyampaikan inna fil jasadi mudghah, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, iza sulihat jasadu kullu. Ya, kalau segumpal daging itu baik semua, seluruh anggota tubuh. Tetapi wa iza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu buruk, segumpal daging itu kotor, maka kotor semua. Semua ucapan yang keluar di bibirnya itu paling menyakiti hati orang lain. Paling kata-kata dusta, bohong dan segala macam. Tapi kalau segumpal daging itu bersih, maka bersih semua. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata shadiq, kata-kata benar dan menyenangkan hati orang lain. Ala wa hiya qalbu. Segumpal daging itu adalah hati. Itulah makanya di dalam surah ini ayat yang terakhir kita kutip, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 135. Allazina fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum. Ya, kalau ada orang yang kemudian melakukan fahisyah, karena hati kotor itu karena lalai dari Allah. Ya. Nah, fahisyah ini adalah perbuatan keji, bisa dalam bentuk dosa-dosa besar yang kita lakukan mungkin hampir setiap saat. Ya, dosa-dosa besar itu banyak, ada zina, ada riba, ada khamar, ada judi. Bahkan menurut data Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, pelaku judi tahun 2024 saja yang lalu itu sampai 8,8 juta orang. Banyak sekali, ya. Dan mayoritas mereka adalah muslim. Padahal innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amal syaitan. Judi itu bagian daripada perbuatan syaitan. Khamr itu perbuatan syaitan. Tapi ternyata mayoritas masyarakat mereka itu adalah orang muslim. Bahkan transaksi keuangan yang mengalir dalam judi online itu sampai 900 triliun. Hampir sama dengan kasus Pertamina 1000 triliun. Iya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan setelah kita menyadari bahwa kita larut dalam perbuatan maksiat yang membuat hati kita kotor, auzalamu anfusahum, atau mungkin menzalimi diri sendiri, kata Allah, zakarullah, ingatlah Allah, walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang kemudian disampaikan kepadanya nama Allah, maka akan bergetar hatinya dan menyadari dirinya akan kekeliruan itu. Ya, fastaghfaru li dzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih bila kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Bahkan kata Nabi, at-thaibu habibullah, orang-orang yang mentaubatkan dirinya dari dosa-dosa yang lalu, ya, lalu kemudian walam yusurru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, lalu dia berhenti melakukan perbuatan itu padahal dia masih mampu,
ya, maka dia menjadi kekasih Allah. Masya Allah. Tadinya menjadi musuh Allah, setelah bertobat justru menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita orang yang dicari oleh Allah itu, dan kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang bertakwa, lalu kemudian kita menjaga ketakwaan itu sampai kemudian Ramadan berikutnya datang, bahkan sampai ajal menjemput kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.